Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan yang tadi pagi paling awal ke sekolah siapa? Saya Pak. Ya, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Apa kabar? Coba sekarang lihat teman sebelahnya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ini semua alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan juga tetap jaga protokol kesehatan. Hai. Halo. Hari ini kita masih belajar tentang tema 5 ekosistem. Subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran ketiga. Muatan pelajarannya hari ini kita akan belajar ada bahasa Indonesia, kemudian ada IPS dan pendidikan kewarganegaraan. Sini nanti kalian itu akan mencermati teks bacaan. Kalian nanti tentukan kalimat utama, kalimat penjelas, pikiran utama, kemudian dijadikan menjadi peta pikiran. Nah, nanti kalian akan diberikan kita pembelajaran sama Bapak. Kalian nanti diharapkan mengetahui letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan transportasi masyarakatnya. Kemudian nanti juga kalian belajar tentang pengertian gotong royong dan juga manfaat dari gotong royong. Silakan kalian persiapkan dulu alat tulisnya, keluarkan alat tulisnya, silakan. Udah disiapkan semuanya? Nah, Bapak punya video pembelajaran nih tentang manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Nah, kalian simak baik-baik karena nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak ajukan tentang video tersebut. Nanti kalian catat ya, apa isi yang ada pada video ini. Gotong royong adalah kerjasama atau bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Gotong royong ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Budaya gotong royong dapat mempererat persatuan antar warga. Ada beberapa unsur-unsur gotong royong. Yang pertama, kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Ya, jadi apabila kita melakukan kerjasama, misalnya membersihkan halaman rumah kita atau membersihkan lingkungan bersama warga sekitar, maka itu merupakan bentuk dari gotong royong. Lalu unsur yang kedua dari gotong royong yaitu semua peserta gotong royong ikut serta sesuai kemampuannya masing-masing. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah setiap orang yang mengambil bagian dalam gotong royong itu bekerja sama, saling bantu-membantu, jadi mereka bisa menyesuaikan sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya anak-anak, tentunya dia bisa menyapu ataupun membersihkan halaman dari sampah-sampah misalnya. Kalau bapak bisa mungkin pekerjaannya yang lebih berat karena bapak memiliki kemampuan yang lebih baik atau kekuatan yang lebih besar daripada anak-anak, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan peserta gotong royong ikut serta sesuai kemampuannya masing-masing. Lalu unsur ketiga dari gotong royong yaitu dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. Iya, karena ini adalah untuk kepentingan bersama sehingga tidak memungut biaya atau dilakukan secara sukarela, ya, serta tidak dibayar karena ini merupakan kepentingan bersama, ya, seperti itu. Kemudian unsur gotong royong yang selanjutnya bermanfaat bagi kepentingan bersama. Iya, jadi yang dimaksud di sini bahwa dengan melakukan gotong royong maka yang dirasakan adalah demi kepentingan bersama. Misalnya kita membersihkan lingkungan tempat kita tinggal bersama seluruh warga. Jadi gotong royong yang kita lakukan itu akan bermanfaat bagi kepentingan seluruh warga yang tinggal di situ. Ya, setelah kita bergotong royong maka kita atau warga akan merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan atau menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman untuk ditinggali. Kemudian gotong royong ini memiliki manfaat dalam kehidupan. Ya, yang pertama, membuat pekerjaan cepat selesai. Ya, dengan bergotong royong maka ada banyak tenaga yang terlibat di dalam pekerjaan itu sehingga tentunya akan membuat pekerjaan cepat selesai. Kemudian manfaat kedua, pekerjaan sulit menjadi mudah diselesaikan bersama. Iya. Apabila sebuah pekerjaan hanya diselesaikan oleh satu orang, maka akan terasa sulit dan berat. Tetapi apabila dilakukan atau dikerjakan bersama-sama, lebih dari satu orang yang mengerjakannya, maka pekerjaan itu akan terasa lebih mudah untuk diselesaikan. Kemudian yang ketiga, manfaat gotong royong yaitu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. Dengan bergotong royong maka akan terjalin rasa persatuan dan kesatuan, ya, antar warga tentunya. Kemudian yang keempat, manfaat gotong royong adalah memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Ya, apabila setiap warga memiliki sifat gotong royong, ya, maka rasa solidaritas dan kebersamaan akan tercipta karena setiap warga akan saling bantu-membantu dan memiliki sikap peduli, ya. Kemudian manfaat yang kelima dari gotong royong adalah menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Ya, dengan bergotong royong maka solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga akan tercipta sehingga akan melahirkan hubungan yang harmonis di antara warga, yaitu hubungan yang akrab, ya, dan dekat di antara warga. Kemudian manfaat yang terakhir dari gotong royong adalah menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Dengan bergotong royong tentunya akan terjadi sikap tolong-menolong, dan setelah terjadi sikap tolong-menolong maka rasa kekeluargaan antar warga pun akan tercipta. Oke, jadi seperti itu, ya. Kemudian dalam bergotong royong ada beberapa tanggung jawab warga masyarakat, ya. Yang pertama, menjaga kerukunan di masyarakat. Ya, jadi ini adalah tanggung jawab setiap warga masyarakat agar supaya menjaga kerukunan, ya.
Jadi dimaksudkan di sini adalah ketika menjaga kerukunan, tentunya tidak ada perselisihan ya atau pertengkaran di antara masyarakat. Semuanya hidup rukun dan saling menyayangi. Kemudian yang kedua, menjaga rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Ya, hal ini harus dilakukan agar kenyamanan dalam kehidupan di antara masyarakat itu tercipta dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan. Lalu yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ya, ini merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat ya, dengan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Maka keharmonisan pun dalam masyarakat akan tercipta. Dan yang keempat, merawat fasilitas umum. Ya, fasilitas umum diciptakan atau dibuat atau dibangun oleh pemerintah dengan maksud agar semua warga masyarakat menikmati dan memudahkan pekerjaan atau kehidupan masyarakat. Jadi kewajiban setiap warga masyarakat adalah merawat fasilitas umum itu agar bertahan lama. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Iya, ini adalah tanggung jawab masyarakat juga. Kita sebagai masyarakat perlu menjaga kebersihan lingkungan. Karena kenapa? Karena lingkungan adalah tempat kita tinggal. Jadi apabila lingkungannya bersih, maka kenyamanan akan kita peroleh ketika kita tinggal di lingkungan tersebut. Lalu, akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat, ya, perilaku atau perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti membakar sampah di sekitar pemukiman dan membuang sampah sembarangan. Misalnya membuang sampah sembarangan ini misalnya membuang sampah di pinggir jalan atau membuang sampah ke sungai ya. Hal-hal ini adalah perilaku atau tindakan yang tidak bertanggung jawab karena tidak memikirkan dampak yang akan muncul dari perbuatan ini. Ya, apabila kita membakar sampah sembarangan, kita membakar di sekitar pemukiman warga, maka baunya itu akan sampai ke rumah-rumah sekitar tempat kita membakar sampah ini ya. Jadi sehingga apabila kita membakar sampah dan membuang sampah sembarangan akan menyebabkan yang pertama lingkungannya menjadi kotor ya. Tentu saja setelah kita membuang sampah maka lingkungan di sekitar itu akan menjadi kotor, lalu menjadi sumber penyakit. Tentu saja ketika sampah dibuang sembarangan maka akan banyak serangga seperti lalat berterbangan menuju ke sampah itu, kemudian dia pun dapat menyebarkan penyakit-penyakit ya. Nyamuk pun akan bersarang di sana, lalu akan menyebabkan beberapa penyakit yang berbahaya bagi manusia. Kemudian yang ketiga dapat menyebabkan banjir. Ya, ketika kita membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah di selokan atau di parit ataupun di sungai, maka sampah-sampah ini akan menyumbat aliran sungai ataupun aliran selokan atau parit tadi, sehingga pada saat musim hujan akan menyebabkan banjir. Ya. Kemudian ketika kita membakar sampah di sekitar pemukiman warga, maka akan mencemari udara atau menimbulkan bau tidak sedap. Ya, hal ini akan mengganggu pernapasan manusia ya, karena asap itu adalah zat yang tidak baik untuk dihirup oleh manusia ya, akan menyebabkan sakit. Setelah kalian simak video pembelajaran yang telah Bapak tayangkan, sekarang Bapak ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang dapat kamu jelaskan mengenai isi video tersebut? Kemudian yang kedua, pernahkah kamu melihat peristiwa serupa terjadi di sekitarmu? Yang ketiga, mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan itu? Dan yang keempat, nilai-nilai budaya apa saja yang dapat kamu lihat dalam kegiatan tersebut? Pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya telah mendarah daging? Nah, sekarang kalian tulis pertanyaan tersebut, kemudian jawab oleh kalian di buku tulis masing-masing. Silakan.
simak video pembelajaran yang sudah Bapak tayangkan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah Bapak siapkan tentang isi video tersebut. Sekarang kalian sudah selesai menjawab soalnya? Kita bahas sekarang. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apa yang dapat kamu jelaskan mengenai isi video tersebut? Isinya tentang gotong royong. Isinya tentang gotong royong, sesuai dengan judulnya ya. Itu pasti isinya tentang gotong royong. Kemudian pertanyaan kedua, pernahkah kamu melihat peristiwa serupa terjadi di sekitarmu? Nah, iya, pasti pernah. Banyak di masyarakat kita yang melaksanakan gotong royong. Kemudian yang ketiga, mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan tersebut? Karena sudah terbiasa ya, sudah terbiasa. Masyarakat kita dalam gotong royong itu sudah terbiasa, sudah terkenal masyarakat kita itu tentang gotong royongnya. Kemudian pertanyaan keempat, nilai-nilai budaya apa saja yang dapat kamu lihat dalam kegiatan tersebut? Nilai persatuan, ada nilai persatuan, tolong menolong, dan juga nilai sosial, mengingatkan kita sebagai makhluk sosial. Ya. Kemudian yang kelima, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya yang telah mendarah daging? Ada yang tahu gak? Nilai-nilai budaya yang telah mendarah daging. Nah, jadi maksudnya, ini maksudnya, nilai-nilai budaya yang telah mendarah daging itu maksudnya nilai-nilai yang sudah melekat pada diri seseorang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, sudah melekat pada diri seseorang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, itu tentang video pembelajaran yang sudah Bapak tayangkan. Isinya seperti itu. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Sekarang kalian simak kembali video pembelajaran di sini. Judulnya yaitu tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi masyarakatnya. Silakan Pak Irwan, simak baik-baik video akan tayangkan. Video kali ini kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia. Posisi tersebut memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Ayo kita simak keuntungan dari pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya. Keuntungan yang pertama, terjadi akulturasi atau percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Ketiga, melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. 4. Adanya kemudahan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Dan yang kelima, timbul semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
Kerugian dari pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya. Kerugiannya, banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma di Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah, antara lain pariwisata, minyak bumi, dan sumber daya laut. Masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut pada berbagai kegiatan, khususnya dalam kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, dan tanaman unggul. Potensi maritim dan agraris harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Komunikasi yang baik memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Transportasi memudahkan proses distribusi barang. Apabila sarana komunikasi dan transportasi memadai, maka akan tercapai pemerataan kesejahteraan penduduk. Perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dahulu, produk-produk hasil pertanian hanya dikonsumsi dalam negeri. Tapi saat ini, produk-produk hasil pertanian sebagian sudah diekspor ke luar negeri. Selanjutnya, perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang komunikasi. Dahulu, jaringan komunikasi masih terpusat di wilayah-wilayah perkotaan. Tapi saat ini, jaringan komunikasi telah dibangun hingga menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang transportasi. Pada zaman dahulu, terminal dan pelabuhan masih sedikit dan kurang modern. Peralatan di sektor maritim masih sederhana. Peralatan di sektor agraris masih menggunakan tenaga hewan dan manusia. Tapi pada zaman sekarang, terminal dan pelabuhan sudah banyak. Salah satunya Terminal Teluk Lamong yang merupakan terminal semi-otomatis dan ramah lingkungan. Peralatan di sektor maritim menggunakan listrik dan bersifat otomatis. Kemudian, peralatan di sektor agraris banyak menggunakan listrik dan bersifat otomatis. Pernahkah kalian ke Pelabuhan Merak yang ada di kota Cilegon, Banten? Jika pernah, kalian pasti suka melihat kapal-kapal besar yang akan berlayar ke Bakahuni, Lampung. Dahulu kala, nenek moyang kita adalah seorang pelaut loh. Transportasi paling sering digunakan untuk menyeberangi pulau adalah kapal laut, karena Indonesia sebagian besar wilayahnya adalah lautan yang disebut negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan daratannya. Luas lautan Indonesia adalah 3,2 juta kilometer persegi, sementara daratannya seluas 1,9 juta kilometer persegi. Masya Allah, luas sekali ya. Karena kondisi geografis itulah, negara maritim juga berpengaruh pada berbagai aspek. 1. Ekonomi masyarakat.
2. Sosial masyarakat, 3. Budaya masyarakat, dan 4. Transportasi masyarakat. Apa ya pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat? Luas perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian warga, khususnya yang berada di pesisir pantai karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Mata pencaharian masyarakat di sekitar perairan ada nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidayaan mutiara, pedagang souvenir, dan pemandu wisata. Perhatikan peta berikut ya. Indonesia menjadi jalur penting perdagangan dunia. Mau tidak mau, negara di Indonesia belahan bumi dengan warga yang memiliki latar belakang berbeda akan melewati dan singgah ke Indonesia. Sehingga berpengaruh juga terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ada dampak positif dan negatifnya loh. Dampak positif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah, sehingga memperkaya keragaman budaya, tukaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dampak negatif, hilangnya budaya asli karena masuknya budaya luar. Munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan budaya masyarakat. Indonesia terdiri dari 13.000 pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa dengan berbagai keragaman, contohnya keragaman bahasa, adat, tradisi, kepercayaan, dan lain-lain. Banyak sekali ya keragaman budaya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pengaruh negara maritim terhadap budaya. 1. Mudahnya terpengaruh budaya asing sehingga budaya asli mulai luntur. 2. Dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata Indonesia. 3. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan akibat pengaruh luar. Yang terakhir, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Dibangun banyak sarana penunjang transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan lain-lain. Terdapat beragam moda transportasi baik darat, laut, dan udara. Kemajuan masih terpusat di daerah tertentu saja karena kendala transportasi. Harga barang kebutuhan di suatu pulau berbeda dengan harga di pulau lainnya. Pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi masyarakat. Coba kalian perhatikan peta Indonesia berikut ini. Dari gambar ini, kalian dapat melihat kalau Indonesia memiliki banyak sekali pulau. Selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Berdasarkan informasi tadi, maka secara geografis negara Indonesia disebut sebagai negara maritim, yaitu negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan luas daratannya lebih kecil daripada luas lautnya. Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan karena negara Indonesia memiliki banyak sekali pulau, yaitu 17.000 lebih. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang sangat besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Ekonomi. Kondisi geografis Indonesia membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial.
baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam ini dijadikan pekerjaan oleh masyarakat sekitar seperti nelayan, petani garam, petambak ikan dan udang, pertambangan minyak lepas pantai, atau berbagai sektor usaha wisata seperti hotel, tempat makan, pemandu wisata, dan lainnya. Sekarang, coba kamu tulis di buku tugasmu mengenai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Yang kedua, sosial. Karena kondisi geografisnya, bangsa Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Maka dari itu, banyak pedagang-pedagang yang melewati dan mampir ke Indonesia. Hal ini menyebabkan beberapa dampak, seperti komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung karena adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, dan peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinaan dan kampung Arab. Keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dari dampak yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Coba ceritakan di buku tugas berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang ketiga, budaya. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau, maka setiap daerah memiliki budayanya masing-masing. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal berikut, yaitu keragaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman religi, dan keberagaman seni dan budaya. Hal ini menimbulkan dampak seperti karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia juga mengenal budaya asing seperti musik. Masyarakat Indonesia biasanya lebih tahu hip hop daripada karawitan. Tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari-tarian dan bahasa pun mulai luntur. Yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup, padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. 4. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Yang keempat, transportasi. Wilayah Indonesia yang luas dan berupa kepulauan membuat wilayah Indonesia yang luas dan berupa kepulauan mempengaruhi kondisi transportasi. Untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya, moda transportasi yang efektif digunakan adalah melalui jalur laut menggunakan kapal laut dan jalur udara menggunakan pesawat terbang. Maka dari itu, Indonesia banyak memiliki pelabuhan dan bandar udara. Contoh pelabuhan yang ada di Indonesia adalah Pelabuhan Merak berada di Cilegon, Banten, Pelabuhan Sunda Kelapa berada di Jakarta, Kahuni di Lampung. Contoh bandar udara yang ada di Indonesia adalah Bandar Udara Internasional Kertajati yang berada di Kabupaten Majalengka, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang berada di Jakarta, dan Bandar Udara Internasional Hussein Sastra Negara yang berada di Bandung. Nah,
Berbagai macam perbedaan ini tidaklah menjadi perpecahan bagi warga negara Indonesia, tetapi menjadi pemersatu, seperti pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Masih ingatkah kalian tentang pengamalan sila Pancasila? Sekarang coba kalian tuliskan contoh di buku tugas. Selanjutnya, kalian membuat laporan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan masyarakat, dari kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya, dan kehidupan transportasi. Di sini Bapak sajikan teks bacaan yang berjudul Pengaruh Letak Geografis Indonesia terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat. Nah, di sini terdapat 3 paragraf, ya, masing-masing 3 paragraf. Bapak akan saya ajak menyuruh kalian untuk membaca ini. Siap. Silakan paragraf pertama dibaca oleh Kaila. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Selanjutnya paragraf kedua dibaca oleh Faiz. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara di sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Ya, sekarang paragraf ketiga. Paragraf ketiga dibaca oleh Hajri. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri-ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar, serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti ada keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi unik yang mengundang bangsa Indonesia lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Baik, ya, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak akan kelompokkan kalian dalam beberapa kelompok. Nah, nanti dalam kelompok tersebut kalian akan mengerjakan LKPD, ya, LKPD 1 tentang teks bacaan yang telah Bapak sajikan. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok. Ya. Silakan berkelompok. Silakan. Ini kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, silakan. Silakan berkelompok. Kalian sudah Bapak kelompokkan, ya. Di sini ada 3 kelompok.
Silahkan nanti kalian diisi LKPD-nya dalam kelompok, kalian isi ya, isi LKPD-nya. Jangan lupa namanya diisi siapa aja. Kemudian nanti kalian baca teks tersebut. Nah, di situ ada tugasnya, kalian mencari kalimat utama, kalimat penjelas di situ ya. Kemudian pokok pikiran dan dibuatkan menjadi sebuah peta pikiran. Silakan diisi ya. Silakan dibaca dulu, dibuka. Silakan diisi. Kalian baca, ya. Kemudian ya, isi tulis di situ kalimat utamanya paragraf 1 apa. Ya. Paragraf kedua, paragraf ketiga, apa kalimat utamanya, kalian buatkan peta pikiran ya. Situ baca petunjuknya, situ kalau kurang jelas dibaca dulu petunjuknya. Ya, silakan ditulis. Sudah selesai? Nah, sekarang Bapak akan berikan kembali LKPD 2. Nah, di sini kalian tugasnya membuat clipping ya, clipping di sini. Silakan buat clipping di sini. Silakan baca dulu petunjuknya. Disiapkan alat bahannya di situ. Ada gambar-gambar, tadi disebut guntingnya, gunting, kemudian lem. Nah, Bapak akan bagikan kartunya nih. Akan bagikan kartunya. Silakan nih. Kartunya. Silakan ya. Silakan di situ baca petunjuknya. Di situ disuruh ngapain tuh? Yang pertama. Nah, gambarnya digunting. Gunting dulu gampang, silakan gunting gambarnya. Gunting gambarnya. Kemudian setelah digunting ya, kalian tempelkan pada karton yang tersedia. Awas hati-hati guntingnya, yang rapi. Silakan kalian gunting ya. Gunting yang rapi, gambarnya ada berapa gambar di situ? 3. Ada 3. Nah, 3 gambar tersebut kalian akan buatkan clipping. Kira-kira gambar pertama apa tuh? Lagi ngapain gambar pertama? Gotong royong. Gambar ketiga lagi ngapain? Membangun masjid. Hah? Membangun masjid. Membangun masjid. Itu kan kelihatan ada masjidnya. Itu lagi pada membangun masjid, gotong royong ya. Berarti itu sikap nilai-nilai yang di dalamnya ada gotong royongnya. Itu. Silakan kalian kerjakan. Setelah digunting, kemudian kalian tempelkan ke pada karton yang sudah disediakan.
Membuat apa? Membuat clipping. Ya, di situ. Silakan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan hasil pengerjaannya. Silakan dari kelompok 1. Siapa? Silakan kelompok 1. Yang lainnya perhatikan ya. Perhatikan. Yang lainnya. Silakan kelompok 1. Nah, silakan. Bapak, mana? Sini Bapak lihat. Oke, silakan. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil tugas clipping kami. Iya, silakan. Gambar 1, judulnya Kerja Bakti Masyarakat Bersih Lingkungan. Keterangannya, masyarakat bergotong royong kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka agar nyaman, bersih, enak dipandang serta terhindar dari penyakit. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut serta dalam kegiatan hal tersebut, tidak lain untuk menjaga kerukunan antar masyarakat. Ya, itu dari kelompok 1 tentang gambarnya tentang bersih-bersih lingkungan. Ya, silakan. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian sekarang silakan kelompok 2 perwakilannya untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil clipping ini. Sambut RI Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Warga Gotong Royong. 2000 menjelang RI Kemerdekaan Indonesia, warga kampung Garbus melakukan gotong royong menghias kampung dan memasang bendera sebagai bentuk rasa nasionalisme, warga dan kecintaan terhadap negara Indonesia. Ya, gambar kedua di situ dari kelompok 2 tentang menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, katanya ya. Nah, warganya bergotong royong mempersiapkan diri itu untuk menyambut. Nah, terima kasih. Kita tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya terakhir nih, kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan perwakilannya untuk membacakan ke depan. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan membacakan tugas kami. Judul: Semangat Warga Gotong Royong dalam Pembangunan Masjid. Keterangan: semangat gotong royong masih tumbuh, warga bahu-membahu membangun masjid dengan cara bergotong royong sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mereka secara sukarela berbondong-bondong membangun tempat ibadah yang indah. Ya, di sini gambar ketiga dari kelompok 3 itu semangat warga gotong royong dalam pembangunan masjid. Ya, terima kasih kelompok 3. Masih tepuk tangan kelompok 3. Silakan. Hari ini kita udah belajar apa aja tadi? Yang pertama, pokok pikiran. Gotong royong tadi ya, tentang gotong royong. Tadi sudah belajar tentang mencari kalimat utama, kalimat penjelas. Terus apa lagi? Membuat clipping. Ya. Terus tadi sudah tahu ya tentang geografis Indonesia. Nah, sekarang kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk nanti mengerjakan soal evaluasi. Silakan. Sekarang Bapak akan bagikan soal evaluasi tentang materi yang telah disampaikan oleh Bapak hari ini. Silakan kalian isi soal tersebut. Isinya masing-masing ya, masing-masing. Jangan lupa diisi namanya.
Kalian isi namanya terlebih dahulu, beberapa soal tentang pembelajaran hari ini. Silakan kalian kerjakan. Silakan baca dengan teliti. Silahkan kalian kumpulkan soal yang telah kalian kerjakan. Sini Bapak. Silahkan sini kumpulkan. Ya. Alhamdulillah, pembelajaran sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Kita kembali berjumpa pada pembelajaran berikutnya.